وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. Tauhid adalah perintah Allah yang paling agung. Tauhid adalah perintah Allah yang paling besar. Apa itu tauhid? Tauhid adalah ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Kita sebelumnya telah berbicara tentang al-hanifiyah, agama yang jauh dari kesyirikan. Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin berkata, qauluhu at-tauhid. Tauhid lughatan masdar wahada yuwahhidu. Tauhid secara bahasa masdarnya adalah wahada yuwahhidu, mengesahkan. Ja'alu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Wa hadza la yatahaqqaqu illa binafyin wa itsbatin. Ini tidak akan terjadi, tidak akan terwujud tauhid itu kecuali dengan dua hal. Dua hal ini disebut sebagai rukun la ilaha illallah. Apa itu? Yang pertama adalah an-nafyu. Yang kedua al-itsbat. Jadi kalau ditanya apa rukun la ilaha illallah, an-nafyu wal itsbat. Apa itu an-nafyu? Pengingkaran, peniadaan, mengingkari semua yang disembah. La ilaha, tidak ada yang boleh disembah. Itu namanya pengingkaran. Itsbat, penetapan. Tidak ada yang boleh disembah. Ini an-nafi. Penetapan illallah, kecuali hanya Allah saja. Nah, tidak boleh ada yang disembah selain Allah. Itu namanya nafyun wa itsbatun. Ya, wa hadza la yatahaqqaqu, yakni tauhid ini tidak akan terwujud illa bi nafyin wa itsbatin. Ya, nafyul hukmi amma siwal muwahhad, mengingkari hukum dari sesuatu yang diesahkan, wa itsbatuhu lahu, dan menetapkan hukum itu hanya kepada yang diesahkan, yang ditentukan. Famathalan naqul, kita bilang contohnya, innahu la yatimmu lil insani at-tauhidu hatta yashhada an la ilaha illallah. Kita berbicara misalnya, tidak sempurna tauhid itu bagi seorang manusia sampai mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Fayanfiyal uluhiyata amma siwallahi ta'ala. Maka dengan ini dia menafikan uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Hak untuk disembah. Hak untuk disembah. Amma siwallah, menafikan uluhiyah, menafikan hak untuk disembah dari selain Allah. Tidak boleh ada yang disembah. Wa yuthbitu halillahi wahdah, dan menetapkan penyembahan itu, al-uluhiyah itu, hak untuk disembah itu hanya untuk Allah. Ini namanya an-nafyu wal itsbat. Wa yanfil uluhiyyata amma siwallah, mengingkari adanya hak untuk disembah dari segala sesuatu selain Allah. Tidak boleh ada yang disembah. Wa yuthbitu halillahi wahdahu, dan menetapkannya hanya untuk Allah. Nah, ini namanya an-nafyu wal itsbat. Ini makna tauhid secara bahasa. Wa fil istilah, ya, adapun pengertian secara istilah tentang tauhid, arrafahu al-muallifu biqaulihi, ini dijelaskan langsung oleh al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa tauhid itu adalah at-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan penyembahan. Ibadah artinya penyembahan. Penyembahan kita, ibadah kita, dan ibadah itu bentuknya banyak, nanti akan dijelaskan. Nah, nanti kita akan pelajari wa anwa'ul ibadah. Ya, mulai dari yang umum, ada anwa'ul ibadati ats-tsalatsa, ya, seperti Islam, iman dan ihsan. Kemudian nanti ada rinciannya. Kalau Islam dengan iman itu digabungkan, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau Islam disebutkan maka sendirian, maka sudah mencakup makna
iman. Demikian pula kalau iman disebutkan sendirian maka sudah mencakup makna Islam. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan Islam dan iman, maka Islam mewakili ibadah-ibadah yang nampak, sementara iman mewakili ibadah-ibadah yang tidak nampak, ibadah hati. Seperti ay an ta'budallaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah satu-satunya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tidak menyamakan Allah dengan sesuatu. La tusyriku bihi nabiyyan mursalan. Jangan kamu samakan Allah, jangan kamu sekutukan Allah dengan seorang nabi yang diutus. Wala malakan muqarraban. Ya. Tidak juga dengan malak. Malak ini mufrad dari kata malaika. Malaika itu jamak. Jadi malaikat itu jamak. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang mulia, tidak boleh. Wala raisan, tidak boleh pula menyekutukan Allah dengan seorang pemimpin. Wala malikan, tidak juga seorang raja. Wala ahadan minal khalqi, dan tidak satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang boleh disejajarkan, disekutukan, disetarakan dengan Allah. Disembah selain Allah tidak boleh. Dimintai doa selain Allah. Diserahkan tawakalnya kepada selain Allah. Ini tidak boleh. Ya, takut kepada makhluk seperti takutnya kepada Allah. Ini tidak boleh. Ya, nanti akan kita bahas. Bal tufriduhu wahdahu bil ibadati mahabbatan wa ta'ziman. Bahkan yang wajib engkau lakukan sebagai orang yang mengesahkan Allah, sebagai orang yang bertauhid adalah apa? Engkau mengesahkan Allah dengan ibadah, ya, dalam setiap penyembahanmu hanya kepada Allah saja dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Kenapa ini menjadi penting? Mungkin kita di pesantren menganggap ini biasa-biasa saja, tapi di luar pesantren ini bukan hal biasa. Orang-orang Quraisy terdahulu atau orang-orang kafir terdahulu, mereka juga menyembah Allah. Jangan kita kira bahwa ya orang-orang kafir terdahulu, orang-orang Quraisy terdahulu itu tidak menyembah Allah. Mereka hanya menyembah siapa? Berhala, Lata, Uzza, Manat. Tidak. Mereka juga menyembah Allah. Mereka datang berhaji ke Baitullah untuk menyembah Allah. Haji, puasa juga. Mereka juga berkurban. Tapi selain menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Mereka menyembah Allah, juga menyembah selain Allah. Atau mereka menyembah Allah dan menjadikan patung-patung orang-orang mati sebagai perantara antara dia dengan Allah. Datang di kuburan, datang di patung-patung, wahai Lata, sampaikanlah hajatku kepada Allah. Dia minta. Ketika dilarang, jangan sembah kuburan, jangan sembah patung. Apa Nabi bilang? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Oh enggak, kami tidak menyembah patung, kami tidak menyembah kuburan. Kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara antara kami dengan Allah untuk mendekatkan kami dengan Allah. Orang-orang sekarang yang menyembah kuburan, datang ke kuburan, nyekar, cari berkah di kuburan, ya, minta doa sama penghuni kubur, atau orang yang macera tasi, macera bulu. Kalau kita bilang jangan menyembah selain Allah, ya, aja mu sampai pak kampa bulue, pak kampa tasie. Anasa. Apa Nabi bilang? Udah sampai, saya tidak sembah. Saya cuma mau didekatkan dengan Allah. Begitu Nabi bilang. Sama enggak dengan orang dulu? Sama. Makanya pelajarannya kita dengan pelajarannya sahabat dikasih sama. At-tarikhu yu'idu nafsuhu, karena sejarah mengulang dirinya sendiri. Mereka juga berhaji, menyembah Allah. Buktinya mereka tawaf. Ketika tawaf apa Nabi bilang? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik illa Lata wal Uzza. Itu dia bilang. Yang sesuai syariat apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah.
Labbaika la syarika laka. Labbaik, ya Allah, tidak ada sekutu untukmu ya Allah. Tidak ada yang sama dengan engkau ya Allah. Saya datang memenuhi panggilanmu. Sampai di situ. Tapi apa nak tambahin? Illa Lata wal Uzza. Tidak ada yang sekutu denganmu ya Allah kecuali Lata dan Uzza atau nama-nama lain yang mereka sembah. Ya, karena ada ratusan berhala yang ada di sisi Abah. Di situ salahnya. Mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Fahimtum? Ya, jadi jangan dikira mereka tidak menyembah Allah. Mereka juga menyembah Allah, sujud juga kepada Allah, sholat juga kepada Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Ini banyak masyarakat kita seperti ini. Nah, sekarang ketika keadaan mereka seperti itu, apakah mereka diakui sebagai muslim? Tidak. Mereka tidak diakui sebagai muslim. Sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Coba, mereka menyembah Allah tapi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Mereka menyembah Allah, mereka berpuasa, mereka berhaji, mereka juga sholat, tapi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka orang Arab. Mereka tahu apa maksudnya la ilaha illallah. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak boleh lagi saya menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka faham. Itulah kenapa mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Itulah sebabnya. Karena kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka konsekuensinya adalah tidak boleh lagi menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selama ini selain Allah. Orang Arab paham. Orang-orang kita tidak paham. Tiap hari bilang la ilaha illallah, tapi masih menyembah selain Allah juga. Kenapa? Tidak paham. Ada orang sudah menikah, dibilangnya kalau sudah menikah, piku dulu minta izin sama kakekmu di kuburan. Pergi di kuburannya kakeknya, wahai kakek, mintakan sama Allah supaya kami diberkahi. Ini orang mati diminta disuruh berdoa. Nah dia masih hidup, kenapa tidak berdoa? Itulah kenapa dikatakan bahwa mentauhidkan Allah, yakni mengesahkan Allah dalam ibadah. Itulah kenapa kemarin alasannya kenapa agama Hanif disandarkan kepada Ibrahim. Kenapa? Karena mereka mengaku mengamalkan agamanya Ibrahim. Maka datanglah Nabi Muhammad dengan dakwah tauhidnya. Kalau benar ente beribadah sesuai dengan agamanya Ibrahim yang Hanif, ini agama yang Hanif yang saya bawa. Bukan seperti yang kalian amalkan. Kalau memang kalian mau beribadah di atas ibadah yang agama yang Hanif. Karena dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad yang diamalkan agamanya Ibrahim. Salah satu yang diamalkan Nabi ketika itu adalah beruzlah. Nah, dalam pelajaran sejarah kita sudah pelajari. Uzlah ini adalah agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan itu ketika Nabi belum diutus menjadi Nabi. Wa raghbatan wa rahbatan. Wa muradu syekh rahimahullahu, maksudnya syekh di sini, ya. Di sini dijelaskan apa maksudnya syekh karena tauhid itu ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam ibadah seperti yang disebutkan di atas. Tauhid asma wa sifat mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, bahwa Allah lah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, tidak ada yang lain. Tapi di sini kenapa yang disebutkan ifradullah bil ibadah? Berarti berapa jenis tauhid yang disebutkan di sini? Satu saja, yakni tauhid uluhiyah. Wa muradu syekhi rahimahullahu taala at-tauhid alladhi bu'ithat ar-rusulu li tahqiqihi li'annahu huwa alladhi hasala bihi al-ikhlal min aqwamihim. Maksudnya syekh di sini adalah tauhid yang para nabi dan rasul diutus untuk mengaplikasikannya, mengamalkan tauhid tersebut. Karena tauhid itulah yang menjadi persoalan, yang menimbulkan masalah, khalal, kerusakan. Tauhid inilah yang menimbulkan persoalan bagi kaumnya para rasul. Kenapa disebut tauhid ini? Karena orang-orang atau kaum-kaum daripada nabi-nabi tersebut itu menyembah Allah.
Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kau tanya sama mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh-sungguh situnget-tungenna betul-betul mereka akan mengatakan yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah. Mereka akan mengakui tanpa diajari, mereka akui bahwa yang menciptakan langit dan bumi Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Mereka akui Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Mereka tahu itu. Mereka akui. Itu apa namanya? Tauhid apa namanya itu? Rububiyah. Mengakui, meyakini, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Dalam hal rububiyah, mereka benar. Tapi ingat, kalau orang mengakui rububiyah Allah, maka konsekuensinya seharusnya dia apa? Mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Nah, itulah perbedaan tauhid kita dengan tauhidnya mereka. Tauhid mereka tidak sempurna. Kenapa? Tauhid mereka mengesahkan Allah dalam rububiyah. Tapi mereka tidak mau mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Mereka tahu apa yang Allah lakukan untuk mereka. Tapi mereka tetap tidak mau menyembah Allah satu-satunya. Mereka juga menyembah yang lain. Maka tauhid mereka tidak, tauhid rububiyah mereka tidak sempurna. Karena konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Hanya menyembah Allah saja. Kita sudah tahu yang menghidupkan kita, yang mematikan kita Allah. Kenapa kita sembah yang lain? Kita tahu yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita kesembuhan, yang memberikan kita mata, telinga. Allah tahu kita. Terus kenapa kita sembah selain Allah? Nah, inilah kebodohan. Inilah kebodohan. Makanya mereka disebut sebagai kaum jahiliyah, kaum yang bodoh. Jadi kalau ada orang menyembah selain Allah, itu bodoh. Akal sehat seseorang akan membawa mereka kepada tauhid. Kalau mereka tidak bertauhid, tidak mengesahkan Allah, tidak mengimani keesaan Allah, tidak mengimani Allah sebagai Tuhan, tidak mengimani keesaan Allah dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, maka mereka ini sesungguhnya tidak berakal sehat, meskipun mengaku sebagai orang yang berakal sehat. Jadi ini fokusnya. Kenapa? Karena disitulah kerusakannya para kaumnya para nabi. Ini tauhid uluhiyah. Wa hunaka ta'rifun a'ammu lit-tauhid. Ada pengertian ta'rif bermakna pengertian, ya. Wa hunaka ta'rifun a'ammu lit-tauhid. Ada definisi pengertian yang lebih umum daripada tauhid. Apa itu? Wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hal-hal yang Allah punya hak khusus terhadapnya. Tidak ada yang lain yang memilikinya. Khusus milik Allah. Khusus hak Allah. Nah, apa itu hak-hak Allah? Hak Allah untuk diesahkan dalam rububiyah, hak Allah untuk diesahkan dalam uluhiyah, hak Allah untuk diesahkan dalam asma wa sifat. Itulah hak-hak Allah. Nah, makanya di sini Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin menyebutkan wa anwa'ut tauhidi thalathatun. Kita akan dapati orang yang mengeje-eje ini pembagian tauhid. Mereka mengatakan, wah, ini orang-orang yang menjadikan tauhid, membagi tauhid seperti orang-orang Kristen menyebut Trinitas. Dalam agama Kristen itu ada yang disebut dengan Trinitas. Apa itu Trinitas? Menyembah tiga Tuhan. 3 in 1. 3 dalam satu Tuhan tapi hakikatnya 3. Ada namanya Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Ya, anak itu siapa? Nabi Isa yang mereka sebut dengan Yesus. Nah, mereka sembah. Ini sama katanya. Sama atau tidak? Tidak. Kenapa? Tauhid ini, 3 pembagian tauhid ini tentang Allah satu-satunya. Fokusnya adalah mengesahkan Allah dalam segala hal yang khusus untuk Allah. Adapun Trinitas itu berapa Tuhan? 3. 3. Sama atau tidak? Tidak. Tauhid, pembagian tauhid ini, 3 pembagian tauhid itu pengesaan terhadap Allah supaya orang tidak menyembah selain Allah. Adapun Trinitas, penyembahan kepada 3 pribadi, tidak sama. Mana paling dalilnya?
Ya, tidak ada dalilnya. Nanti ada dalilnya. Tidak ada dalilnya itu 3 tauhid. Cari-cari hadisnya, tidak pernah Nabi bilang tauhid ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tidak ada dalilnya begitu, sampai botak juga. Semua buku hadis tidak ada begitu. Al-Quran juga cari. Di Al-Quran tidak ada Nabi bilang tauhid uluhiyah. Tidak ada di Al-Quran itu. Tauhid rububiyah itu tidak ada di Al-Quran. Tauhid asma wa sifat, coba dicari. Maka kita katakan, pembagian tauhid ini dengan nama-namanya adalah ijtihadnya para ulama untuk mempermudah orang belajar tauhid. Memang tidak ada istilah itu. Berarti kalau tidak ada istilah itu dalam Quran dan Sunnah, berarti pembagian tauhid ini beda. Kita katakan tidak, bos. Kenapa? Yang bid'ah itu tidak ada pada zaman Nabi, prakteknya tidak ada materinya, tidak ada juga namanya. Itu kemudian di zaman ini ada, setelah Nabi mati ada. Adapun yang tauhid, pembagian tauhid sama dengan yang lain, sama dengan ilmu fikih. Cari hadisnya itu tidak ada itu hadis. Istilah ilmu fikih itu tidak ada dalam hadis. Nahwu dan shorof di zaman Nabi tidak ada, tapi prakteknya ada, materinya ada. Al-Quran itu penuh dengan nahwu dan shorof. Di belakangan hari untuk mempermudah orang belajar nahwu shorof, karena kalau orang tidak tahu nahwu shorof susah belajar Quran, maka dia harus tahu nahwu shorof. Untuk mempermudah itu dibikinlah ilmunya, ilmu nahwu dan shorof. Untuk memudahkan orang mempelajari hukum-hukum dalam Islam, maka dibikinlah ilmunya, namanya ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu usul fikih. Ini semua istilah-istilah, nama-nama ini belum ada pada zamannya Nabi. Prakteknya sudah ada, materinya sudah ada. Paham sampai sini? Kalau bid'ah, materinya, prakteknya belum ada pada zaman itu. Namanya juga belum ada. Kalau ini namanya belum ada, tapi prakteknya sudah ada. Wa anwa'ut tauhidi thalatha. Al-awwal tauhidur rububiyah, tauhid rububiyah. Wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir, yaitu mengesahkan Allah dalam al-khalq, bahwasanya yang menciptakan cuma Allah saja. Wal mulki, dalam kekuasaan, yang menguasai alam semesta ini cuma Allah, tidak ada yang lain. Iya, wat tadbir, pengaturan, pemeliharaan, hanya Allah saja. Ini namanya tauhid rububiyah. Kalau kita mengakui bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, yang menguasai secara sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang memelihara, maka berarti kita mengakui tauhid rububiyah. Nah, inilah yang diakui juga oleh orang-orang kafir terdahulu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalilnya tauhid rububiyah. Kita katakan, tadi tidak ada namanya, tapi prakteknya ada. Contohnya, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi harus tidak kita meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu? Harus. Kalau ada orang yang tidak meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, berarti dia kufur terhadap Allah, kafir. Kalau ada orang yang tidak mengakui bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, dia kafir. Kalau kita mengakui bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, berarti kita mengakui tauhid rububiyah. Mudah atau tidak? Mudah. Kemudian apa lagi? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir, "Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ardi la ilaha illa huwa." Apakah ada yang menciptakan selain Allah? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Tidak ada yang pasti orang jawab, tidak ada. Yang mana Allah itulah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi. Ini tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah yang memberi rezeki. Orang siapa yang meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, Allah yang memberi rezeki, itulah tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam penciptaan, pemberian rezeki, wat tadbir. La ilaha illa huwa. Kata Allah di sini tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Sebagai konsekuensi, kalau Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, ya ngapain kita sembah selain Allah? Tidak ada yang bisa melakukan apa yang Allah lakukan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir." Ya, maha suci Allah
Atau dalam tafsir disebutkan banyaknya keberkahannya Allah, banyaknya kebaikannya Allah. Ya, Maha Suci Allah yang memiliki banyak kebaikan. Alladzi biyadihil mulku, yang di tangannya lah kekuasaan itu, di tangan Allah. Berarti ayat ini menyuruh kita untuk meyakini bahwa kekuasaan itu milik Allah. Kekuasaan yang sempurna milik siapa? Allah. Itulah tauhid rububiyah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Ala lahul khalqu wal amru, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ciptaan? Allah lah yang menciptakan dan memerintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, maha banyak kebaikan Allah, ya, penguasa segala semesta. As-tsani, bentuk tauhid yang kedua, tauhidul uluhiyah, wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadati bi an la yattakhidhul insanu ma'allahi ahadan ya'buduhu wa yataqarrabu ilaihi kama ya'budullaha ta'ala wa yataqarrabu ilaihi. Apa itu tauhid uluhiyah? Seseorang tidak menjadikan selain Allah bersama dengan Allah untuk disembah. Diartikan ini satu-satu kacau ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dalam setiap ibadah, yaitu dengan tidak bi an la yattakhidhal insanu ma'allahi ahadan ya'buduhu, yakni seseorang tidak boleh mengambil atau menjadikan sesuatu apapun itu, nabi kah, malaikat kah, pemimpin kah, raja kah, jin atau apapun itu di antara makhluk-makhluk Allah, ya, tidak boleh dijadikan sebagai sesembahan bersama dengan Allah. Dia menyembah, yataqarrabu ilaihi, artinya mendekat kepadanya. Maksudnya apa? Beribadah. Karena ibadah itu mendekatkan kita kepada Allah. At-taqarrubu ilallah itu diartikan beribadah. Naam. Yataqarrabu ilaihi kama ya'budullaha ta'ala wa yataqarrabu ilaihi. Dia menyembah sesuatu selain Allah itu seperti dia menyembah Allah. Ya, mendekatkan diri kepada sesuatu itu seperti dia mendekatkan diri kepada Allah. Ini tidak boleh. Kalau kita tidak menyembah selain Allah, berarti kita mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Itulah tauhid uluhiyah. Kita dilarang dalam Islam menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah. Dilarang di dalam Islam. Kalau kita tidak melakukan larangan itu, berarti kita mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Itulah yang disebut tauhid uluhiyah. Kemudian ats-tsalits, tauhidul asma wa sifat. Mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna yang tidak dimiliki oleh yang lain. Wa huwa ifradullah ta'ala bima samma bihi nafsahu wa wasafa bihi nafsahu fi kitabih, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan menamai Allah dan mensifati Allah sebagaimana Allah menamai dirinya dalam Al-Qur'an dan sunnah nabinya, ya, dan sebagaimana Allah mensifati dirinya dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an, atau ala lisan Rasulullah, atau melalui sunnah Rasulullah. Wa dzalika bi itsbati ma atsbatahu wa nafyi ma nafahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Ya, yaitu dengan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Allah mengatakan nama ini adalah namanya, ya sudah kita tetapkan itu sebagai nama Allah. Allah mengatakan namanya adalah Ar-Rahman, ya sudah, tidak boleh kita ingkari bahwa nama Allah adalah Ar-Rahman. Kita tetapkan nama Allah Ar-Rahman. Allah menentukan sifatnya bahwa Allah, ya, memiliki wajah. Oh ya, baqa wajhu rabbika. Berarti Allah memiliki wajah atau tidak? Siapa yang menetapkan Allah memiliki wajah? Allah sendiri. Berarti kita menetapkan, wajib menetapkan seperti yang ditetapkan oleh Allah, bahwa Allah punya wajah. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah punya tangan atau tidak? Punya. Siapa yang bilang Allah punya tangan? Allah sendiri. Berarti kita wajib menetapkan Allah punya tangan. Kenapa? Karena Allah menetapkan dirinya punya tangan. Paham sampai sini? Itu namanya tauhid asma was
sifat. Tetapi tanpa dan menafikan apa yang Allah nafikan pada dirinya. Ya, mengingkari. Allah mengingkari bahwa dia punya aib. Maka kita juga harus mengingkari bahwa Allah punya aib. Tidak boleh kita yakini bahwa Allah punya kekurangan sedikit pun, tidak boleh. Allah mengingkari bahwa dirinya zalim. Allah mengingkari kezaliman pada dirinya. Maka kita juga harus meyakini bahwa Allah itu tidak zalim. Itulah tauhid asma wa sifat. Min ghairi tahrif, tanpa menyelewengkan maknanya. Ya, tanpa menyimpangkan. Tahrif ini ada dua. Ada namanya tahrif maknawi, ya, maknanya yang diselewengkan, disimpangkan maknanya. Ada namanya tahrif lafzi, lafaznya yang diselewengkan. Contoh, ya, ketika Allah mengatakan Allah punya tangan, yadullahi fawqa aydihim, contohnya, ya, bal yadahu mabsuutatan. Yang bilang Allah punya tangan Allah, maka wajib bagi kita untuk mengatakan apa? Allah punya tangan. Tangan Allah bagaimana? Tangan Allah sesuai dengan kemuliaan Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan tangan Allah. Ada orang mengatakan, wah, itu bukan tangan, maksudnya tangan di situ adalah kekuatan. Ini namanya menyimpangkan makna. Maknanya tangan adalah tangan, bukan kekuatan. Karena Allah memiliki kekuatan, itu lain lagi dalilnya. Kita juga mengakui Allah punya kekuatan yang sempurna. Nah, ini namanya tahrif ma'nawi. Ada namanya tahrif lafzi, lafaznya yang disimpangkan. Allah mengatakan War-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, beristiwa di atas arsy. Sudah azan. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa sifatnya Allah. Istiwa sifatnya Allah. Kemudian mereka mengatakan bukan istiwa, maksudnya istaula. Mereka merubah. Ya, yang pertama merubah makna, yang kedua merubah lafaz. Lafaz istawa dirubah menjadi istaula. Ini tidak boleh. Ya, jadi kita menetapkan seperti apa yang Allah tetapkan. Wala ta'til, tidak juga mengingkari, baik sebagian maupun seluruhnya. Ada orang mengatakan tidak, ya, seperti ya pemahaman Jahmiyah, bahwasanya Allah itu punya satu sifat saja, sifat wujud saja, ada saja. Sifat-sifat yang lain yang Allah sebutkan tentang dirinya dalam Al-Quran, atau sifat-sifat yang Allah tetapkan kepada Allah dalam hadis-hadisnya, itu Allah tidak punya. Ini namanya ta'til, pengingkaran. Baik mengingkari semuanya atau sebagian. Adapun Asy'ariyah, orang-orang Asy'ari mengatakan sifat Allah cuma 20. Ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, apa lagi? Qiyamuhu binafsi dan seterusnya. Nah, jadi 20 saja. Terus sifat-sifat Allah yang lain bagaimana? Itu tidak diakui. Ini mengingkari sebagian. Ini tidak boleh. Wa min ghairi takyif. Kalau ada nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah disebutkan, tidak boleh kita takyif. Apa itu membagaimanakan? Membagaimanakan, bertanya bagaimana itu caranya Allah turun dari langit ke dunia. Itu tidak boleh kita tanya. Kenapa? Karena Allah tidak pernah jelaskan. Tidak boleh bertanya tentang sifat Allah dan tidak boleh bertanya tentang sifat Allah bagaimana, dan tidak boleh bertanya kenapa. Kenapa Allah menciptakan langit? Sudah, tidak usah tanya itu. Kenapa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga? Tidak usah ditanya itu. Perbuatan Allah tidak boleh ditanya. Tidak usah ditanya. Demikian pula apa? Ya, bagaimana? Bagaimana sih Allah beristiwa? Itu tidak usah ditanya, ya. Atau membayangkan bagaimana Allah turun dan seterusnya. Wala tamtsil, tidak boleh diserupakan. Tangan Allah seperti tangan manusia, kaki Allah seperti kaki manusia, dan seterusnya. Wala tamtsil, tidak boleh menyerupakan Allah begini caranya seperti ya manusia. Nah, ada satu ayat yang mengumpulkan 3 jenis tauhid ini dalam surah Maryam ayat ke-65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ya, Allah adalah Rabb, penguasa, pencipta. Ini rububiyah dari kata Rabb. Ya, Rabbus samawati wal ard. Ya, penguasa, pencipta, pemelihara langit dan bumi. Ini tauhid rububiyah. Wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya. Fa'budhu, sembahlah Allah. Ini tauhid apa?
uluhiyah, ya. Wastabir li ibadatihi, bersabarlah dalam beribadah kepada Allah saja. Tauhid rububiyah. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah kamu tahu bahwa Allah itu punya nama? Tauhid apa? Asma wa sifat. Apa dalilnya? Kita sebut apa? Dalil ini disebut dengan dalil istiqra. Apa namanya? Dari kata qara yaqra'u, penelitian. Orang baca Al-Qur'an, baca hadis-hadis tentang satu persoalan, ya. Kemudian apa? Ditimbang, diteliti dari segala sisi, sisi bahasa, sisi ilmu tafsir, sisi ilmu hadis dan seterusnya sampai ditelurkanlah satu kesimpulan. Itu namanya istiqra. Apa namanya? Istiqra. Dalil-dalilnya ada atau tidak ini? Ada. Wa muradul muallif huna tauhidul uluhiyah, dan yang dimaksud muallif di sini adalah tauhid uluhiyah, wa huwa alladhi dhalla fihi al-musyrikun alladhina qatalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam tauhid uluhiyah itulah orang-orang musyrik itu tersesat, dan itulah yang menjadi sebab mereka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastibaha damahum wa amwalahum wa ardhahum. Itulah sebab Allah menghalalkan atau Nabi menghalalkan darah mereka untuk diperangi, harta mereka dan tanah mereka, wa diyarahum, rumah-rumah mereka, wa sabanisa'ahum wa dzurriyyatihim, ya, dan ya wanita-wanita mereka serta anak-anak mereka ditawan. Karena kenapa? Mereka tidak mau mengakui tauhid uluhiyah. Wa aktsara ma yu'alijur rusulu aqwamahum ala hadzal naw' min at-tauhid. Inilah tauhid yang menjadi praktek pengobatan para rasul kepada kaum mereka. Qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Dan sungguh telah kami utus pada setiap kaum rasul untuk mengajak kepada mereka menyembah Allah satu-satunya. Fal ibadatu la tasihu illa lillah. Maka ibadah itu, penyembahan itu tidak sah, batil kalau bukan karena Allah, bukan untuk Allah. Wa man akhalla bihadza tauhid fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa yang merusak tauhid uluhiyah ini, maka dia musyrik dan kafir. Wa in aqarra bi tauhidir rububiyyah wal asma'i was sifat. Meskipun mereka mengakui tauhid rububiyah dan asma was sifat, tapi kalau rusak di tauhid uluhiyah maka mereka musyrik kafir. Falau furida anna rajulan yuqirru iqraran kamilan bi tauhidir rububiyyah wal asma'i was sifat walakinahu yadhhabu ila al-qabri faya'budu sahibahu aw yanzuru lahu qurbanan yataqarrabu bihi ilaihi fa innahu musyrikun kafirun khalidun finnar. Ya, kalau ada seseorang yang menetapkan, mengikrarkan, mengakui adanya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, dia ikrarkan itu, tapi dia pergi ke kuburan, berdoa kepada penghuni kubur, ya, atau bernazar kepada penghuni kubur untuk diberikan kurban, ya, dia beribadah kepadanya, maka dia kafir. Meskipun dia menetapkan tauhid, mengakui adanya tauhid rububiyah dan asma was sifat, tapi dia pergi ke kuburan. Ya, ke kuburan untuk apa? Menyembah penghuni kubur, ya bernazar, maka dia tetap kafir. Dia kekal di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah mengharamkan surga baginya, tempatnya di mana? Di neraka. Ini Allah sendiri yang bilang, wa malidh zalimin min ansar, dan orang-orang zalim tidak memiliki penolong di hadapan Allah. Kalau Allah siksa dia, tidak ada yang bisa tolong. Wa inna ma kana tauhidu a'zama ma amara Allah li'annahu al-asl. Dan sesungguhnya tauhid ini adalah yang paling agung, perkara paling agung yang diperintahkan oleh Allah, karena dia adalah ya asal alladzi yanbani alaihi din kullahu, yang dimana agama itu dibangun di atasnya. Walihada bada'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'wati ila Allah. Maka dalam dakwahnya kepada Allah, ketika Nabi mengajak manusia menuju Allah, maka Nabi memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Dakwah apa? Tauhid, khususnya tauhid uluhiyah. Wa amara man arsalahu lid-da'wati an yabda'a bihi.
Dan orang-orang yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk berdakwah, Rasulullah menyuruh mereka untuk memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid, sembah Allah saja, jangan sembah yang lain. Kita juga begitu nanti adik-adik sekalian kalau berdakwah, sudah ajak orang sembah Allah saja, jangan sembah yang lain. Berdoa kepada Allah saja, minta hak kepada Allah saja, jangan kepada yang lain. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah.